Henry Bergson. Henry Bergson adalah filsuf Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia lahir pada 1859 dan meninggal pada 1941 di usia 82 tahun. Pada era tersebut, Prancis dan Jerman menganut aliran filsafat kontinental. Tandingan mereka adalah pemikiran filsafat Inggris dan Amerika yang dikenal dengan aliran filsafat analitis. Pemikiran Henry Bergson termasuk unik pada masa itu, sebab ketika umumnya filsuf barat cenderung pada pemikiran positivistik yang mengandalkan rasio atau akal dalam menemukan kebenaran yang dipelopori oleh René Descartes, Bergson punya cara berpikir sendiri yang khas. Dia menggunakan alat berpikir yang biasanya banyak dipakai dalam tradisi agama-agama atau spiritual. Pemikiran Henry Bergson dikenal sebagai intuisionisme. Hidup Bergson berjalan sangat normal, lurus-lurus saja, tidak ada yang unik sebagaimana Descartes. Dia adalah seorang profesor yang menghasilkan banyak karya. Dia juga pernah mendapatkan penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1927. Bergson adalah putra seorang Yahudi Polandia, tetapi pada masa-masa akhir hidupnya, dia mengonversi agamanya menjadi Kristen. Bergson termasuk orang yang religius. Gagasan-gagasannya agak spiritual. Pemikiran Bergson memiliki banyak peminat, hingga akhirnya lahirlah aliran bernama Bergsonisme. Salah satu penganutnya adalah filsuf Prancis, Gilles Deleuze. Metode filsafat yang digunakan oleh Bergson adalah metode intuitif. Bergson menggunakan metode intuitif dalam memperoleh pemahaman mengenai kenyataan secara langsung. Ia melakukan kegiatan wawas diri dengan intuisi untuk menggabungkan antara kesadaran dan proses perubahan. Pemahaman kenyataan diperoleh dengan pembersihan pengetahuan dan moral melalui pemakaian simbol-simbol. Bergson memiliki beberapa pemikiran, di antaranya tentang pengetahuan, intuisi, dan juga vitalisme. Yang pertama tentang pengetahuan. Bergson membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan tentang dan pengetahuan mengenai. Pengetahuan tentang merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui intuisi. Sementara itu, pengetahuan mengenai merupakan pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dengan sifat diskursif. Pemerolehannya dapat diperantarai oleh akal atau indera. Pengetahuan yang diperoleh secara langsung bersifat sederhana dan tunggal. Misalnya, warna, rasa, bau, dan suara. Pada pengetahuan yang bersifat kompleks dan majemuk, pemerolehannya juga dapat secara langsung. Perbedaan keduanya hanya terletak pada hal yang perlu diketahui dari pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang sederhana dapat diketahui melalui esensinya, sedangkan pengetahuan yang majemuk dapat diketahui melalui sifat-sifat dari esensinya. Yang kedua, tentang intuisi. Bergson mengartikan intuisi sebagai suatu hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Intuisi diartikan sebagai suatu pengetahuan langsung yang bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang nisbi. Intuisi tidak memerlukan penggambaran simbolis dan justru mengatasi kekurangan dari sifat pengetahuan simbolis. Sifat dasar dari intuisi ialah personal dan tidak dapat diramalkan, karena terjadi secara langsung dan seketika. Selain itu, intuisi juga bersifat analitis, menyeluruh dan mutlak.
Intuisi tidak dapat digunakan untuk penyusunan pengetahuan secara teratur, tetapi dapat digunakan sebagai hipotesa yang menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang telah dikemukakan. Sifat-sifat dari intuisi ini membuat pengenalan oleh intuisi tidak dapat digantikan oleh analisis maupun pengetahuan yang diperoleh melalui penggambaran. Bergson membedakan antara intuisi dan kecerdasan. Konsep intuisi yang dikemukakan oleh Bergson lebih mirip dengan konsep wahyu yang berdasarkan kepada kesadaran akan adanya pengalaman melalui naluri. Intuisi hadir dari pengalaman batin yang bersifat spiritual dan tidak berkaitan dengan akal. Sifat dari intuisi adalah mampu memahami tentang sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal. Dalam pengertian ini, intuisi bekerja ketika akal tidak digunakan. Yang ketiga, tentang vitalisme. Bergson meyakini bahwa model manusia meliputi vitalitas biologi, naluri, dan spiritual. Peran vitalitas spiritual adalah mempermudah pemahaman manusia tentang konsep agama, seni, dan ilmu. Penggunaan vitalitas menghasilkan pembersihan moral melalui wawas diri yang bersifat intuitif. Keberadaan vitalitas spiritual dapat melawan sikap materialisme dan mengembangkan hukum sebab akibat. Pengaruh pemikiran dari Henry Bergson diantaranya yang pertama, intuisionisme. Istilah intuisi telah digunakan dalam filsafat Yunani kuno oleh Plato dan Plotinus. Namun, Bergson merupakan tokoh yang memperkenalkan intuisi sebagai salah satu sumber pengetahuan di zaman modern. Bergson merupakan salah satu filsuf di dunia barat yang menerima intuisi sebagai bagian dari metode epistemologi. Ia menjadikan intuisi sebagai salah satu cara memperoleh kebenaran. Bergson memberikan kritik kepada empirisme dan rasionalisme melalui keterbatasan akal dan indera. Ia mengungkapkan bahwa akal dan indera hanya dapat memahami objek ketika perhatian akal hanya ditujukan pada objek. Karenanya, Bergson mempelopori aliran pemikiran yang disebut sebagai intuisionisme. Dalam pemikirannya ini, intuisi dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dan seketika. Ia meyakini bahwa penghayatan langsung merupakan dasar dari pengetahuan yang melengkapi indera dan akal. Intuisionisme tidak menolak adanya pengalaman indrawi, tetapi melengkapinya dengan menambahkan intuisi sebagai suatu bentuk pengalaman juga. Yang kedua, psikologi eksperimental. Psikologi eksperimental merupakan salah satu cabang psikologi yang keilmuannya diawali pada akhir abad ke-19. Tokoh yang menjadi perintis pemikirannya ialah Henry Bergson dan Hans Driesch. Sebelum adanya psikologi eksperimental, psikologi sebagai ilmu tentang kejiwaan manusia telah diteliti melalui filsafat. Namun, jiwa manusia dikonsepkan sebagai sesuatu yang terpisah dengan raga. Pemikiran Henry Bergson dan Hans Driesch kemudian mengubah pandangan ini. Keduanya berpendapat bahwa konsep tentang jiwa tidak hanya dapat diketahui melalui filsafat, melainkan dapat pula diketahui melalui penelitian dengan bukti empiris, menggunakan metode ilmiah yang objektif.